Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Vidivisi, pada episode kali ini kita akan membahas 3 waktu yang dilarang untuk mandi menurut Islam. Kira-kira apa ya alasannya, dan jika 3 waktu itu dilarang untuk mandi, kapankah waktu yang baik untuk mandi? Eits, jangan di skip dulu, simak kisah selengkapnya hanya di Muslimpedia. Mandi dalam agama Islam berarti mensucikan diri dari hadas besar dan hadas kecil yang membuat seorang muslim tidak bisa melakukan ibadah tertentu seperti sholat dan puasa. Setelah mandi atau mensucikan diri, seorang muslim dapat melakukan ibadah-ibadah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Namun, tahukah kalian tidak semua waktu kita bisa mandi? Dalam Islam terdapat beberapa waktu yang dilarang untuk mandi. Yang pertama nih, 30 menit setelah sholat asar. Tidak disarankan untuk mandi lewat pukul 15 karena kondisi darah dalam tubuh sedang dalam keadaan panas, sehingga mandi pada waktu tersebut dapat mengakibatkan rasa lelah dan letih yang beresiko mengalami kematian mendadak. Yang kedua, setelah maghrib. Pada pukul 18-19 kondisi jantung mulai lemah. Jika kita mandi pada jam-jam tersebut, tubuh bisa kaget dan mengalami kematian mendadak. Serem juga ya Sobat Vidivisi. Mandi pada waktu itu juga bisa meningkatkan terjadinya resiko penyakit paru-paru basah. Lalu yang ketiga, sesudah sholat Isya hingga pukul 12 malam. Jantung akan beristirahat sesudah waktu Isya sekitar pukul 7 malam. Mandi pada saat itu akan menyebabkan terjadinya kerusakan jantung, bahkan mandi pada waktu itu juga merupakan penyebab rematik. Pada dasarnya, mandi pada waktu sesudah pukul 7 hingga tengah malam memang tidak disarankan atau dilarang. Waktu-waktu tersebut sebenarnya masih menjadi perdebatan para ulama. Mandi dan masuk ke kamar mandi pada waktu malam atau siang hari tidak dimakruhkan. Namun ada sebagian ulama berpendapat hukumnya masuk ke dalam kamar mandi mendekati waktu maghrib atau antara waktu maghrib dan isya adalah makruh karena waktu di mana setan menyebar. Namun pendapat yang sahih tidak makruh hukumnya masuk ke dalam kamar mandi di antara dua waktu tersebut. Antara waktu selainnya karena tidak ada satupun dalil syar'i yang melarangnya. Karena pada waktu tersebut sesungguhnya terdapat kebutuhan manusia yang mendesak dengan masuknya ke kamar mandi, yaitu untuk mandi junub ataupun kebutuhan yang lainnya. Dalam kitab Matalib Ulin Nuha dinyatakan tidak dimakruhkan masuknya seseorang ke kamar mandi mendekati waktu maghrib dan tidak pula waktu setelahnya. Tidak ada larangan yang khusus mengenai hal tersebut. Bagaimana menurut Sobat Vidivisi? Tulis komentar kalian di bawah ya. Lalu bagaimana ya bagi para pekerja yang pulang malam? Apakah mereka tidak bisa mandi? Untuk para pekerja yang pulang malam seperti saya contohnya ya, masih bisa mandi malam asalkan mereka mandi menggunakan air hangat. Nah, manfaat mandi air hangat sendiri setelah beraktivitas seharian ternyata membuat kita lebih mengantuk. Studi terbitan Sleep Medicine Review menemukan bahwa mandi air hangat 90 menit sebelum tidur membuat kita tertidur lebih cepat. Riset juga membuktikan bahwa manfaat mandi air hangat bisa meningkatkan kualitas tidur. Nah, jika ada waktu yang dilarang untuk mandi, pasti ada waktu yang dianjurkan untuk mandi, karena pasti mengandung manfaat tersendiri untuk tubuh. Penasaran apa aja? Berikut penjelasannya. Meskipun tidak ada batasan waktu, namun terdapat waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk mandi dalam agama Islam. Sebagaimana yang dikutip dari buku Fikih Islam wa Adilatuhu Jilid 2 karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili 2021 halaman 479, waktu mandi menurut mazhab Syafi'i adalah pertengahan malam.
Sedangkan menurut mazhab Maliki pada seperenam terakhir malam dan dianjurkan setelah sholat subuh. Di sisi lain, mazhab Hanafi dan Hambali memerintahkan untuk melakukan mandi setelah sholat subuh. Mandi pada waktu subuh maupun sebelum subuh sangat direkomendasikan karena kandungan ozon dalam air lebih tinggi sehingga membuat badan lebih segar dan lebih awet muda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu dia Sobat Vidivisi episode kali ini. Tulis komentar kalian di bawah di waktu kapan biasanya kalian mandi dan bagaimana pendapat kalian tentang 3 waktu tersebut. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.